Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasnia Rusli, mahasiswi Program Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Saya akan mempresentasikan materi identitas nasional sampai norma dan nilai dari identitas nasional. Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris identity, yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Istilah nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Ciri-ciri identitas nasional dalam aspek budaya. Yang pertama, bersifat historis. Manusia membuat sejarah yang bergerak dinamis dan selalu maju, yang diwariskan turun-temurun. Yang kedua, bersifat geografis. Kebudayaan manusia tidak selalu berjalan sejalan. Ada yang berkembang pesat dan ada yang lamban, dan ada pula yang mandek atau stagnan, yang nyaris kemajuannya. Yang ketiga, bersifat perwujudan nilai-nilai tertentu. Dalam perjalanan kebudayaan manusia selalu berusaha melampaui batas keterbatasannya. Disinilah manusia terbentuk pada nilai-nilai yang mana dan seberapa jauh nilai tersebut dikembangkan dan sebagaimana jauh nilai itu dikembangkan dan sampai batas mana keragaman adat istiadat. Pertemuan kedua yaitu unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama, bendera Indonesia. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah artinya berani dan putih artinya suci. Lambang merah putih ini tidak sudah asing lagi dari sejak kerajaan. Bendera merah putih tidak sembarang karena memiliki ukuran khusus. Ukuran bendera merah putih diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2009 Ayat 4 Pasal 1 dan 3. Yang kedua, bahasa Indonesia. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa berasal dari bahasa Melayu Riau. Yang ketiga, lambang negara Indonesia. Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dipilih dengan lambang negara semboyan. Semboyan bangsa Indonesia. Semboyan negara ini merupakan kutipan dari kitab Sutasoma dari Empu Tantular. Semboyan ini dipilih untuk menggambarkan persatuan negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, ras, dan bahasa. Lagu Kebangsaan Indonesia. Pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dipilih menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh Ariel Supratman. 6. Dasar falsafah negara. Pancasila menjadi dasar falsafah negara, terdiri dari 5 ideologi negara bangsa Indonesia.
Pancasila identitas nasional Indonesia memiliki kedudukan ideologi dari dasar negara. Yang ketujuh, Konstitusi Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi atau hukum dasar negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum yang memiliki kedudukan yang tertinggi dalam perundang-undangan. Yang kedelapan, bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Indonesia berbentuk pemerintahan Republik Indonesia. Yang kesembilan, sistem Indonesia. Sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi, dengan sistem yang menjunjung kedaulatan. Unsurnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain-lain. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari, seperti perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyentek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lain. Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar, seperti Asyumardi Asrah Tilar 2007 menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik, adanya liberalisme politik, lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Jenis integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, integrasi bangsa. Yang kedua, integrasi wilayah. Yang ketiga, integrasi nilai. Yang keempat, integrasi elit bangsa. Yang kelima, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni yang pertama aspek politik, yang kedua aspek ekonomi, yang ketiga aspek sosial budaya. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Hal ini dikarenakan negara baru tersebut tetap menginginkan agar semua warga yang ada di dalam wilayah negara bersatu untuk negara yang bersangkutan. Apakah bangsa Indonesia pernah mengalami integrasi sebelum merdeka tanggal 17 Agustus 1945? Berkembang sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara. Indonesia yang merdeka. Model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan. Imperium Majapahit, struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Yang kedua, model integrasi kolonial.
Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad XX dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Meskipun sebelumnya ada integrasi kolonial, namun integrasi model ketiga ini berbeda dengan model kedua. Pengembangan integrasi di Indonesia. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan kekuatan. Yang ketiga, lembaga-lembaga politik ideologi nasional. Yang keempat, kesempatan pembangunan ekonomi. Kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia. Yang pertama, memperkuat nilai bersama. Yang kedua, membangun fasilitas. Yang ketiga, menciptakan musuh bersama. Yang keempat, memperkokoh lembaga politik. Yang kelima, membuat organisasi untuk bersama. Yang keenam, menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok. Yang ketujuh, mewujudkan kepemimpinan yang kuat. Yang kedelapan, menghapuskan identitas lokal. Dan sembilan, membaurkan antar tradisi. Sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituer. Dalam bahasa Latin Italia digunakan istilah constitution. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitutie. Dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung. Sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah Masyuriyah. Rianto 2009. Konstituer bahasa Perancis berarti membentuk atau pembentukan. Yang ketiga, konstitusi berfungsi. Yang pertama, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang keempat, menjamin hak-hak asasi warga negara. Anda dapat melanjutkan penelusuran ihwal fungsi konstitusi tersebut. Macam pengertian tentang konstitusi itu yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Yang pertama, dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Yang kedua, dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang pertama, perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada Sidang Umum MPR 1999 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Yang kedua, perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR 2000 pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Yang ketiga, perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1900. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.